Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Liani Tampu-Bolon dengan NIM C1C022011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pengendalian keuangan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perlakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirima Eka Putra, SE, MSI, CIKR, CSRS. Oke, langsung saja disimak materi berikut, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama ada dilema pengendalian. Perusahaan telah berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggan. Perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan. Oleh karena mengutamakan layanan, kualitas produksi, perputaran yang begitu cepat, dan layanan purna jual. Harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya. Selanjutnya ada keuangan dan fungsinya. Setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena dengan uang perusahaan akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Sumber dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dana intern maupun sumber dana ekstern. Adapun fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Selanjutnya, apa sih arti penting dari laporan keuangan? Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Arti penting analisis laporan keuangan yang pertama bagi pihak manajemen, yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Lalu yang kedua bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, serta keamanan investasi. Lalu yang ketiga bagi kreditor, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Yang keempat bagi pemerintah, yaitu untuk pajak, persetujuan untuk go public. Lalu yang terakhir bagi karyawan, yaitu untuk penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Selanjutnya ada sifat laporan keuangan. Laporan keuangan harus bersifat historis, serta menyeluruh dan sebagai progress report laporan keuangan yang terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu komunikasi beberapa hal, yaitu yang pertama ada fakta yang telah dicatat. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip dalam akuntansi, yaitu data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun asumsi tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang terakhir ada pendapat pribadi. Pendapat ini tergantung pada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat. Dan biasanya serta dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan dalam beberapa hal. Selanjutnya, ada beberapa aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan. Meskipun skala atau lingkup rencananya berbeda dengan level manajerialnya. Lalu yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga, aktivitas investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat akan mendapat keuntungan finansial. Lalu yang terakhir, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Lalu selanjutnya terdapat beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio ini merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Terdapat dua rasio likuiditas yang umum digunakan, yaitu rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Lalu yang kedua ada rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurang persediaan lalu dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Lalu selanjutnya ada rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset ini untuk mengukur seberapa efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya. Nah, rasio ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasio perputaran persediaan.
dengan rumus penjualan dibagi persediaan, lalu jumlah hari penjualan belum tertagih dengan rumus piutang dibagi penjualan tahunan. Lalu yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap neto. Dan yang terakhir ada rasio perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi total aset. Lalu yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah rasio yang menunjukkan pada utang yang dimiliki perusahaan. Nah, rasio ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama total utang terhadap aset dengan rumus total utang dan dibagi total aset. Lalu yang kedua rasio kelipatan bunga dengan rumus EBIT dibagi beban bunga. Lalu yang terakhir ada rasio cakupan EBITDA, yaitu dengan rumus EBITDA ditambah pembayaran sewa guna usaha, yang kemudian dibagi oleh bunga, ditambah pembayaran pokok, dan ditambah pembayaran sewa guna usaha. Lalu yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, rasio ini merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada margin laba atas penjualan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Lalu yang kedua ada imbal hasil atas aset dengan rumus piutang dibagi penjualan tahunan. Lalu yang ketiga ada rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dengan rumus EBIT dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir ada imbal hasil atas ekuitas dengan rumus laba neto dibagi ekuitas. Lalu yang terakhir ada rasio nilai pasar. Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Rasio ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada rasio harga atau laba dengan rumus harga per saham dibagi laba per saham. Lalu yang kedua ada rasio harga terhadap arus kas dengan rumus harga per saham dibagi arus kas per saham. Lalu yang terakhir ada rasio nilai pasar terhadap nilai buku dengan rumus harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Selanjutnya tentang aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian keuangan. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun tidak semua desain pengendalian harus berfokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanikal dari pengendalian adalah seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh. Lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Peralatan metode mekanikal serta kelistrikan tentu juga dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Oleh karena menekankan pada aspek perilaku manusia, subsistem dari pengendalian keuangan juga didasarkan pada asumsi keperilakuan manusia. Lalu selanjutnya, ada materi tentang aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang didukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasi, dan fungsi umpan balik. Lalu selanjutnya ada aspek perilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, yaitu konteks mengacu pada rangkaian karakteristik yang ditetapkan berdasarkan kajian empiris dalam sistem pengendalian. Tantangan bagi manajer adalah memahami faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan penerapan pengendalian keuangan. Proses dalam mengidentifikasi faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Dalam beberapa kasus, faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan secara jelas menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh konteks dalam keberhasilan perancangan dan penerapan subsistem pengendalian keuangan. Lalu selanjutnya, ada aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Tujuan proses pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu berhenti yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara mengkarakteristikan proses pengendalian keuangan organisasi. Proses sederhana maupun kompleks, dan proses biaya variabel maupun biaya tetap mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu proses yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Sedangkan proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik.
Faktor proses penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Lalu selanjutnya, aspek perlakuan dalam pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Oleh karena lebih fokus pada perilaku dibandingkan dengan mekanis, para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Pengembangan rencana hingga mencapai tingkat sempurna menjadi tujuan yang tidak realistis. Sistem pengendalian pada desain untuk memperoleh hasil yang memuaskan, evaluasi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat dinilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Lalu kemudian aspek keberlakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan untuk mencari peluang dan merespons kebutuhan konsumen. Manajer harus mendorong karyawannya untuk memprakarsai perbaikan proses dan penemuan cara-cara baru untuk merespons terhadap kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Manajer harus mendorong karyawannya untuk memprakarsai perbaikan proses dengan cara-cara baru untuk merespon kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batasan yang dapat dikendalikan. Sistem diagnostik hanya merupakan salah satu unsur pengendalian. 3 unsur lain yang sama pentingnya dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem interaktif. Seperti unsur tersebut memiliki tujuan yang berbeda bagi manajer yang berupaya menajamkan kreativitas karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekiranya materi dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.